Shalom, selamat siang ya. Saya percaya yang ikutan nggak hanya dari Indonesia ya siang hari ini ya, ada yang dari luar negeri juga gitu ya. Selamat atau sampai bertemu ya, walaupun saya nggak bisa ngelihat ya di mana orangnya gitu ya. Tapi saya percaya setiap kita yang ada di mana pun saat ini berada, eee biar hari ini atau siang ini gitu ya, kita masing-masing kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan saja. Kakak percaya, Tuhan tetap bisa berbicara pribadi lepas pribadi kepada setiap kita. Oke, langsung aja ya, siang hari ini kita mau belajar bersama gitu ya, sama ya judulnya juga belajar ya, belajar melihat dari sudut pandang Tuhan. Ya. Ini, waktu saya mempersiapkan juga, apa ya maksudnya, apa ya yang Tuhan mau arahkan gitu ya, sudut pandang yang seperti apa nih, karena banyak banget ya. Kita kalau misalnya kita ke mana ya, misalnya ya, ke kebun binatang misalnya gitu ya, misalnya, saya dari sebelah utara misalnya, ngelihatnya itu cuman, bagian kepala gitu, tapi ada teman-teman di sini mungkin, John gitu ya, ngelihat dari sebelah selatan, ngelihatnya bagian belakangnya gajah. Nah, ketika dijelaskan bisa jadi orang berbeda gitu kan, karena sudut pandangnya berbeda. Akhirnya menghasilkan persepsi atau penjelasan yang berbeda. Nah, kita sekarang mau belajar bagaimana sebenarnya dari sudut pandang Tuhan. Kita langsung aja kita buka sama-sama yuk dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Izin sambil minum ya. Sudah ada yang ada di sana? Sudah ketemu? Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Kalau sudah, saya akan bacakan. Judul perikopnya adalah Abraham dan Lot berpisah. Ya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu.
Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, ini ya, Lot ini ya lucu gitu ya. Kalau pas saya baca gitu ya. Lot ini ketika disuruh memilih ya, dia melihat lembah yang berlimpah dengan air ya. Dia akhirnya punya pikiran nih. Wah, ini kan dibilangkan di ayat 6 gitu ya. Negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama ya, sebab harta mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Nah, di ayat 6 ini dikatakan itu negeri itu nggak cukup gitu ya. Jadi kebayang ya sebanyak apa kekayaan yang dimiliki oleh Abram dan Lot ini ya. Sebanyak apa ternaknya, sebanyak apa juga berarti kebutuhan yang harus dipenuhi gitu kan untuk baik untuk mereka maupun untuk ternaknya dan orang-orang yang mengikuti mereka gitu ya. Nah, Lot melihat gitu ya, lembah yang berlimpah dengan air. Dia berpikir itu lebih dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhannya dan kehidupannya. Ya, bukankah kita sering ya memiliki sudut pandang seperti Lot ini, melihat apa yang ada di depan mata, ya, lalu berhitung apa ya untungnya untuk saya, ya, apa ruginya untuk saya, ya. Semuanya berfokus kepada kepentingan diri kita sendiri, tanpa kita bertanya apakah Tuhan berkenan dengan pilihan kita. Yang kita lihat dengan mata itu berkelimpahan, itu luar biasa, itu cukup lebih dari cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan saya, maka saya akan memilih daerah itu. Itu pikirannya Lot saat itu. Dia berhitung, dia menggunakan logika, ya, dia mengabaikan perkenanan Allah. Ya, dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan gitu ya bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Yang lebih menyedihkan lagi ya, kalau kita baca dari kisah Lot ini adalah ketika keinginan pribadi ya, untuk memenuhi kebutuhan pribadi itu jauh lebih besar, sampai mengalahkan kemampuan Lot untuk melihat dan menjauhi dosa. Ya. Kita lihat bagaimana Lot tadi memilih, dia malah mendekat kepada Sodom. Ya, di situ dikatakan Sodom itu terkenal dengan kejahatannya, terkenal dengan dosa-dosa. Sampai ditulis loh dalam Alkitab ya. Sangat terkenal gitu ya. Tapi kebutuhan pribadi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya Lot, Lot mengabaikan itu. Lot malah mendekat ya. Lot malah berkemah katanya ya, dekat dengan Sodom. Nah, Allah melihat penduduk Sodom sangat jahat dan berdosa. Ya, dia misalnya Lot tadi bukannya menjauh, malah makin mendekat. Dia tergiur dengan apa yang ada di depan mata. Ya, lembah yang penuh air, pemandangan yang indah, keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa perlu bersusah payah, ya, tanpa perlu bekerja keras, karena kayak semua sudah tersedia. Disinilah kegagalan Lot, ya. Kegagalan Lot untuk melihat dan menentang kejahatan. Akhirnya apa? Mendatangkan kematian ya dalam kehidupan dia dan keluarganya. Ya. Kegagalan Lot yang terbesar adalah ketika dia lebih mengasihi keuntungan pribadi, kepentingan pribadi daripada membenci kejahatan Sodom. Ya. Sangat disayangkan bahwa keegoisan Lot membuat dia akhirnya lebih mencintai apa yang dicari-cari ataupun apa yang diutamakan ya kesia-siaan dunia ya daripada mencintai berkat rohani yang daripada Tuhan. Kalau saja Lot mencintai kebenaran dan mau hidup di dalam kebenaran, tentu dia tidak akan berkompromi dengan dosa. Tentu dia tidak akan bergaul atau tinggal bahkan bersama gitu ya dengan orang-orang Sodom tadi. Ya. Namun Lot mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia merasa mampu, dia merasa kuat secara rohani ya untuk tetap tinggal di antara orang Sodom, ya bangsa Sodom. Ya, kita tahu ya bahwa pergaulan yang buruk akan merusak apa yang baik di dalam kita. Ya, Lot lupa akan itu. Ya. Lama kelamaan, ya kalau kita baca lagi ya, seterusnya ya, lama kelamaan Lot dan keluarganya ini juga memiliki sifat, ya, memiliki sikap yang sama dengan orang-orang Sodom. Kerohanian dan moralitas mereka akhirnya hancur. Ya. Coba kita lihat ya di Kejadian 19 ayat 6 sampai 8. Kejadian 19 ayat 6
sampai 8. Saya bacakan. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Ya, ini salah satu bentuk contoh gitu ya, tindakan daripada Lot ya yang menunjukkan bahwa moralitasnya sudah hancur. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Mana ada ya ada orang tua yang akhirnya mengizinkan ya anak-anaknya atau putri-putrinya gitu ya di dalam tanda kutip gitu ya di kalau di sini katanya kalimatnya agak halus ya dijamah gitu. Tapi kalau bisa dibilang itu kayak ya udah diperkosa gitu. Ya sama orang-orang. Nggak tahu gitu ya apa keputusan yang Lot atau pertimbangan yang Lot gitu ya sampai dia mengizinkan itu. Dia tahu bahwa sebenarnya orang Sodom itu juga ya udah saling sesama jenis pun sudah gitu ya. Tapi dia malah mengizinkan itu terjadi gitu ya. Nah, dari sini kita lihat gitu kan bahwa tindakan Lot ya dengan memberi putrinya sebagai pengganti tadi yang 2 malaikat itu untuk kemudian diperkosa oleh orang banyak ya, itu menunjukkan bahwa moralitas Lot itu sudah hancur gitu ya. Belum lagi kalau kita baca lagi ya cerita-cerita di mana istrinya gitu ya yang mengabaikan larangan malaikat akhirnya jadi apa? Berubah jadi tiang garam. Lanjut lagi nih cerita-cerita berikutnya gitu ya, di mana ketika Lot gitu ya, putri-putrinya Lot gitu ya, jatuh juga dalam dosa moralitas. Diawali sejak mereka berpacaran dengan pria-pria Moab, ya, yang jelas-jelas Tuhan larang, ya. Lalu akhirnya karena kejadian ini gitu kan mereka di kayak terasingkan gitu kan, mereka mulai berpikir gitu, aduh siapa lagi lah ya yang mau sama kita ya, ya udahlah karena nggak ada lagi pria yang akan memberikan keturunan kepada kita, yuk kita rencanakan suatu ya dibilang suatu tindakan yang juga moralitas gitu ya, suatu tindakan yang membuat akhirnya Lot juga jatuh di dalam dosa gitu ya. Mereka berkompromi. Ya, mereka merancangkan suatu tindakan gantian gitu ya. Si kakaknya dulu baru si adiknya gitu tidur dengan ayahnya. Lihat bagaimana kompromi yang dilakukan oleh Lot akhirnya membuka celah yang sama iblis itu dijadikan kesempatan untuk langsung membuka pintu yang lebih besar sehingga dosa dan kutuk mengejar Lot sampai ke keturunan Lot. Lihat ya tadi ya, diawali dari sudut pandang yang salah. Dia lihat tanah itu luar biasa bagusnya, luar biasa indahnya. Saya mau tinggal di situ ah. Padahal dia nyata-nyata tahu bahwa di dekat situ ada bangsa Sodom yang sudah terkenal kejahatannya. Dia tinggal dekat, bangun kemah tanpa dia sadari. Dia kan pasti melihat sebenarnya kan hari-hari dia akan melihat bagaimana perlakuan atau tingkah lakunya bangsa Sodom. Yang tadinya dia mungkin sangat benci, akhirnya mulai lama-lama jadi memaklumi gitu. Akhirnya dia jadi juga ikut-ikutan punya pola pikir yang sama, punya apa dibilang moralitas yang hancur sampai ada keputusan-keputusan yang lebih parah lagi yang terjadi gitu. Sampai anak-anaknya pun membuat satu keputusan juga yang salah. Itu bahayanya ketika kita mengandalkan sudut pandang manusia kita. Ya, kita perlu mengingatkan diri kita, gitu ya. Tidak semua orang bisa kita jadikan sahabat, ya. Tidak semua orang bisa kita jadikan orang-orang terdekat kita, ya. Karena apa yang kau izinkan terinput dalam pikiranmu, ya, akan mengubah pola pikirmu, ya. Yang kemudian akan mengubah habitmu, bahkan akhirnya mengubah tabiatmu. Ya, hati-hati dengan setiap keputusan dan tindakan yang kita buat gitu ya. Jangan berkompromi. Bilang jangan berkompromi ya jangan gitu ya. Jangan nyoba-nyoba, jangan sok kuat gitu. Ya. Kalau kau tidak mau mendatangkan kutuk atas hidupmu. Ya. Coba tadi misalnya Lot itu tetap tinggal dekat gitu ya, tuh tetap ngikutin Abram kemanapun Abram pergi gitu ya. Karena mereka kan kekerabatan itu cukup dekat gitu. Tapi ya itu tadi ya, mereka tidak menyelesaikan masalah dengan baik, malah akhirnya memutuskan untuk berpisah. Dan tadi sudut pandangnya yang salah, membuat satu keputusan yang salah, membuat habit yang salah, akhirnya malah
mendatangkan tutup. Lalu bagaimana dengan Abraham? Ya, yang tersisa dengan Abraham sepertinya hanya tanah padang dan pepohonan. Kayaknya gitu ya. Ini kan kalau dari dari sudut saya kan Batak gitu ya. Saya Batak, kalau misalnya Abram ini adalah mungkin tulang saya, harusnya tulang saya itu yang buat keputusan pertama harusnya. Ya dia mau kemana gitu ya. Karena dia yang dituakan, dia yang dianggap raja lah gitu. Ya. Nah, Abram ini malah enggak, dia ngasih kesempatan Lot untuk milih pertama kali gitu ya. Dan akhirnya dia memilih sisa-sisanya lah gitu ya. Udahlah kalau kamu ke kanan ya saya ke kiri, kalau kamu ke kiri saya ke kanan kan. Nah, kayaknya si Abram ini menderita kerugian gitu ya, tapi ternyata enggak gitu ya. Karena Abram ini adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal ya dan sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Bagi dia ya, Tuhan adalah harta kekayaan yang paling berharga. Ingat ya di Matius 6 ayat 33 dikatakan gitu kan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Abraham menghidupi itu ya. Bagi dia, kalaupun dia punya kekayaan yang tadi sampai menutupi gitu ya, saking banyaknya sampai nggak bisa tinggal bersama gitu kan, penuh negeri itu dengan kekayaan mereka, itu tambahan. Abraham memilih Tuhan sebagai harta ya yang terutama, yang paling berharga dalam hidupnya. Setelah Lot berpisah, berkatalah Tuhan kepada Abraham. Ya, dikatakan di ayat itu sebentar ya, ayat salah tadi ya. Ayat yang sebelumnya itu dikatakan gini, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Ya, itu ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, ke arah selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya. Sejauh mata Abraham melihat, itulah semuanya yang akan menjadi bagiannya Abraham. Nah, ya. Di sini yang saya mau katakan pemisahan terjadi ya, bukan untuk melemahkan Abraham, justru untuk membuat dia mendapatkan apa yang sudah Tuhan persiapkan menjadi bagiannya. Nggak mudah ya, karena kan awalnya kan Abram dan Lot ini pun jalan bersama gitu ya dari negeri mereka semula gitu kan. Berarti kan udah sangat intim sebenarnya mereka juga gitu kan, udah saling saling bergantung, udah saling ya sayang lah gitu. Tapi terjadi perpisahan. Perpisahan itu harus terjadi supaya Abram dipersiapkan sama Tuhan untuk mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. Kadang kita soalnya suka bertanya gitu, kenapa sih Tuhan harus terjadi perpisahan gitu ya, harus terjadi pemisahan gitu ya. Dari sudut pandang kita, mungkin kita berkata, Tuhan kok tega ya membiarkan Abraham berjalan sendiri atau membiarkan kita jalan sendiri. Tapi dari sudut pandang Tuhan, dia akan melihat bagaimana sikap atau respon kita ketika kita seolah-olah berjalan sendiri. Masih bergantung sama Tuhan atau tidak? Masih mengandalkan Tuhan atau tidak? Atau malah kita bergantung sama manusia. Ya. Di saat proses pemisahan itu terjadi, ya, kalau kau selalu atau kalau kita selalu memiliki atau mengambil respon yang benar, ya, sesungguhnya kitalah yang sedang dipersiapkan sama Tuhan agar kita layak menerima apa yang sudah Tuhan janjikan, apa yang sudah Tuhan persiapkan, ya, Tuhan sediakan bagi kita. Nah, dalam proses pemisahan itulah kita diuji. Ya. Iya, akhirnya apa? Tuhan memberikan Abram gitu ya, tanda kepemilikan akan tanah itu ya. Meskipun itu merupakan hak kepemilikan di masa depan kan namanya warisan gitu ya. Dia di ayat 17 tadi dikatakan Kejadian 13 ayat 17 ya dikatakan bersiaplah jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ya. Bersiaplah jalanilah negeri itu. Tuhan memerintahkan Abram untuk masuk dan memiliki tanah itu. Ya, meninjau bidang-bidang tanah itu, maka semua itu ternyata tampak lebih baik ya dilihat dari dekat daripada dilihat dari jauh. Dilihat dari jauh, aduh ampun ya, cuma dapat padang padang gurun mungkin ya, cuma dapat pepohonan mungkin gitu ya, tidak seindah tadi yang dipilih sama Allah. Tapi ketika dia berjalan memasuki, dia baru melihat, oh ternyata ini yang Tuhan sediakan ya. Oh ternyata ini jauh lebih baik gitu ya.
Karena tadi kan di ayat awal, ayat 1 itu kan dikatakan kan jarak yang Tuhan berikan untuk Abram jalani itu mulai dari tanah Negeb ya sampai Betel. Saya nyari-nyari tahu gitu ya, apa sih ini tanah Negeb ini gitu ya. Dalam bahasa Ibrani tanah Negeb ini disebut negeri selatan, negeri selatan. Nah, sampai ke dekat Betel, berarti mungkin dari selatan ke utara gitu ya, Tuhan menuntun Abram. Nah, tanah Negeb ini itu minim curah hujan ya, sehingga minim air. Dan dulu dihuni oleh suku-suku seperti Keratim, Kani, Yehuda, Kalab, dan Yerahmeel. Ya, karena perbedaan politis para penghuninya, ya, maka tanah Negeb ini menjadi tempat yang ideal bagi kelompok perompak. Ya, ada orang-orang Amalek dan Edom di sana. Nanti cari tahu sendiri ya kisah gimana Daud pun ya berhadapan dengan orang-orang Amalek dan Edom ini ya seperti apa gitu ya. Jadi tahu karakternya seperti apa. Nah, yang akhirnya membuat jalur tanah Negeb ini itu menjadi jalan-jalan utama yang tidak aman. Ya. Namun, ini tadi ya luar biasanya Tuhan. Bagi kita kan kayaknya semua, aduh ampun Tuhan udah disuruh jauh dari keluarga, terus sampai di tanah orang juga harus berpisah lagi sama kerabatku, terus masuk masuk ke tanah ini juga, ini tanah bukannya yang aman-aman gitu ya, banyak perompak dan segala macam. Tapi lihat ya, ini yang saya mau garis bawahi gitu ya. Karena ketaatannya Abraham, ya, karena tadi Tuhan sudah mempersiapkan suatu janji, ya, suatu bagian yang hanya bagi Abraham itu disediakan dan harus Abraham sendiri yang mendapatinya, gitu ya. Karena perkenanan Allah, tanah Negeb yang tadi yang kering, yang minim air, yang jadi jalan perompok dan segala macam itu berubah menjadi suatu jalur yang strategis. Bahkan dibilang itu suatu di situ nanti kalau kalian baca gitu ya di zamannya Daud, zamannya Salomo itu menjadi tempat-tempat apa ya kayak tembok-tembok pertahanan gitu dibangun di daerah sini gitu dan itu menjadi jalur perekonomian ya. Akhirnya ketika saya cari tahu itu disebut sebagai jalur Shur ya yang dia melintasi pusat Sinai. Bahkan pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi ya, daerah ini akhirnya menjadi apa? Pusat kekristenan. Daerah yang tadinya nggak ada harapan. Tapi Tuhan menjanjikan itu menjadi bagiannya Abraham. Ketika Abraham taat kepada Tuhan, ya, sesuatu terjadi. Ya. Bahkan sampai fisik, saya bilang ya, sebuah daerah yang tadi kering, jadi penuh dengan kehidupan, jadi pusat perekonomian, jadi bahkan juga pusat kekristenan. Ya. Allah secara lebih berlimpah ya ingin menunjukkan kepada ahli waris janji itu bahwa covenant-nya tidak bisa diubah dan bahwa berkat-berkat dari covenant itu tak ternilai harganya. Dia mau menunjukkan itu kepada Abraham. Ya. Allah yang sama yang menyediakan warisan yaitu tanah perjanjian, dia juga akan menyediakan ahli warisnya yaitu keturunan Abraham. Tapi nggak akan ada keturunan Abraham kalau Abrahamnya sendiri nggak dalam posisi yang siap. Maka Tuhan izinkan pemisahan itu terjadi. Lihat ya, dari suatu yang kecil, ya sudut pandang yang kita anggap kecil, bagi Tuhan itu jadi suatu rencana yang besar. Siapakah keturunan Abraham? Bukankah kamu dan saya adalah keturunan Abraham? Bukankah kita juga adalah ahli-ahli warisnya? Ya, dia atau Tuhan yang sudah mempersiapkan tanah yang suci, dia juga mempersiapkan keturunan-keturunan yang suci, keturunan-keturunan yang kudus, ya, yang layak menerima warisan itu. Dia yang memberikan kemuliaan, memberikan juga anugerah untuk membuat kita pantas menerima kemuliaan itu. Tuhan menginginkan kita menerima dan mendapatkan warisan karena kita adalah ahli warisnya. Ya. Di sini saya juga belajar gitu ya bahwa orang yang menyadari ketidakberdayaannya akan terus berdoa sungguh-sungguh, akan terus bersandar pada Allah. Abraham salah satu contohnya gitu ya. Dia nggak berdaya gitu ya udahlah ya. Lot udah memilih ya silahkan gitu. Ya kan? Makin dia sendiri ya makin dia bergantung sama Tuhan. Kemana Tuhan? Masuki ke daerah itu. Pas dia masukin, aduh bukannya daerah yang enak ya Tuhannya gitu. Tapi dia terus taat, dia terus
bergantung sama Tuhan. Dia terus berdoa, bangun hubungan, bersandar pada Allah. Dengan demikian, dia akan dikuatkan, ya. Dia dikuatkan untuk terus mampu berdiri teguh. Ya. Tetapi orang yang percaya kepada kemampuannya sendiri, percaya kepada kedagingannya, dan bersandar pada kemampuannya sendiri, tentu dia tidak akan pernah mencari Allah. Contohnya Lot, dia akhirnya tidak mencari Allah, kan? Kalau dia mencari Allah, dia nggak akan punya pola pikir seperti tadi yang saya bilang, moralitasnya jadi hancur. Dia akhirnya memaklumi bahkan, ya kan, sifat-sifat ataupun kebiasaan-kebiasaan orang Sodom. Dia berkompromi, dia terpengaruh, dan bahkan akhirnya memiliki atau menghidupi nilai-nilai itu. Dia nggak bersandar sama Tuhan dan nggak lagi mencari Allah. Akibatnya, dia tidak akan mendapatkan kekuatan dan pada akhirnya dia jatuh. Ya, itu yang terjadi pada Lot. Itulah mengapa ada orang yang kuat secara fisik, tapi mengalami kegagalan. Sedangkan orang yang biasa, namun selalu bergantung pada Allah, akan selalu mengalami keberhasilan-keberhasilan. Sikap bergantung pada Tuhan merupakan faktor yang penting, ya, yang menentukan kekuatan seseorang. Kau mau bergantung sama Tuhan, kau akan mendapatkan kekuatan. Kalau kau hari ini merasa lemah, ayo balik lagi. Saya mau bergantung sama Tuhan. Kau akan lihat sejauh mana kekuatan Tuhan, kekuatan yang Tuhan limpahkan untukmu. Ya. Mata Tuhan tuh menjelajah. Dia bahkan katanya apa? Mau melimpahkan kekuatannya. Kepada siapa? Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi hanya itu ya, kok nggak perlu bahkan nge-gym ya, nggak perlu bahkan harus yang gimana-gimana banget untuk membentuk otot gitu kan supaya kuat. Bukan itu yang Tuhan mau. Bergantung sama Tuhan. Ya, itu akan menjadi kekuatan. Itu yang akan menentukan kekuatan. Ya, nah Yesus ya kita lihat juga Yesus ya pada zaman dia uh, mengalami banyak kritikan, mengalami banyak penolakan, penyangkalan. Ya, mengapa dia bisa tetap kuat? Kuncinya cuma satu, karena dia juga memilih untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Dalam setiap pelayanannya yang cuma 3,5 tahun itu, ya seringkali kita membaca gitu ya bahwa enggak pernah sekalipun Tuhan itu atau Yesus itu melewatkan waktu untuk berdoa. Ya, habis pelayanan, dia akan memisahkan diri. Memisahkan diri itu bukannya karena ya udahlah gue tidur dulu gitu ya, enggak gitu. Memisahkan diri itu dia berdoa. Ya. Terus waktu-waktu di mana murid-muridnya juga gitu kan ngikutin dia gitu kan naik ke atas gunung. Apa yang dilihat? Dia berdoa di sana. Dia berdoa sampai ada kalimat di mana dia juga berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Ya. Tidak sanggupkah kita berjaga-jaga 1 jam saja? Bukan soal banyaknya aktivitas ya yang membuat kita tidak bisa berdoa. Tapi hati kita yang menyembah, hati kita yang merindukan untuk bangun hubungan sama Tuhan itu ada atau tidak. Sepanjang itu ada, mau sesibuk apapun kamu akan bilang, enggak, ini waktunya saya berdoa. Ini waktunya saya in charge lagi dengan Tuhan. Ini waktunya saya untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Karena kau merasa itu penting, kau nggak akan pernah miss. Dan kau nggak akan pernah pakai alasan, aduh maaf ya saya sibuk. Aduh maaf ya saya lelah. Karena kau menganggap itu penting. Membangun hubungan, dapat kekuatan lagi dari Tuhan, itu sangat penting, maka kau nggak akan pernah skip dengan alasan apapun. Itu yang Yesus lakukan. Itu yang juga Abraham lakukan. Saya mau terus bergantung sama Tuhan. Ini nggak mudah, Tuhan. Ini nggak mudah. Karena saya tahu ini sulit, saya butuh kekuatan dari Tuhan. Dan kekuatan itu hanya kau dapatkan ketika kau bergantung sama Tuhan. Ya, bagi Tuhan, ya penyembahan yang berasal dari hati itu adalah penyembahan yang sempurna. Tuhan mau supaya kita memiliki sikap hati yang menyembah dan berfokus gitu ya untuk menyenangkan hati. Itu satu contoh ya, bagaimana sudut pandang yang salah akhirnya membawa dampak yang luar biasa ya. Itu Lot dan tadi juga Abraham. Ayo kita coba baca lagi ya dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Wahyu 3
Oke, sudah dapat Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Kalau sudah, saya akan bacakan. Ini adalah surat kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur, dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, di sini dikatakan gitu ya, jemaat Laodikia ini sangat kaya. Lagi-lagi ya, pokoknya dibanding-bandingkan itu selalu atau bahkan jatuhnya itu karena kekayaan, karena kebutuhan, karena kepentingan pribadi gitu ya. Jemaat Laodikia ini pun ya merasa mereka sudah, ya udahlah, gue nggak butuh Tuhan lagi, ya udahlah, ini udah cukup. Karena apa? Kekayaan, ya, membutakan akhirnya ya. Mereka menyombongkan diri dan merasa tidak membutuhkan apa-apa lagi. Tapi di ayat berikutnya Tuhan bilang apa? Di ayat 17 ya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, miskin, buta, dan telanjang. Dari sudut pandang Allah, jemaat-jemaat di Laodikia ini, karena mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan, tidak lagi bergantung sama Tuhan, bagi Tuhan mereka buta, telanjang, melarat. Padahal tadi dipenuhi dengan kekayaan secara material. Ya, itu membuat jemaat Laodikia merasa, hidup saya sudah stabil, ekonomi saya stabil, saya udah nggak butuh yang lain lagi. Tapi ternyata Tuhan melihat mereka sebagai orang-orang yang buta, miskin, dan telanjang. Jangan sampai kita pun seperti itu, gitu ya. Kita malah bergantung dengan apa yang kita miliki hari-hari ini. Kita nggak lagi bergantung sama Tuhan dan merasa kita cukup. Merasa udahlah ya, saya udah bisa kok. Ya hari ini saya mau beli apa, saya bisa. Hari ini saya mau memutuskan kemana, saya bisa. Udah nggak butuh lagi dengan Tuhan. Tapi luar biasanya ya, di sini dikatakan juga di ayat 18 ya, tetapi Allah rindu agar mereka berlimpah-limpah dengan kekayaan yang kekal. Sehingga dia berkata, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Beli di sini tuh nggak pakai uang, ya, karena di sini berbicara tentang kekayaan yang kekal. Apa itu? Ya, apa emas yang telah dimurnikan dalam api itu? Itu adalah berbicara tentang karakter ilahi. Ya, yang dihasilkan dari apa? Dari proses, dari suatu pengujian, dari suatu mungkin penderitaan. Ya. Tapi yang timbul adalah karakter ilahi. Ya. Karakter ilahi itu artinya kita memiliki sikap ya atau sifat-sifat yang sama dengan Allah. Ya. Dalam apinya Allah kita ditempa untuk menjadi sama dengan gambaran Kristus. Dan itulah yang paling penting ya dalam kehidupan kita. Punya karakter Kristus. Ya, yang kita tampilkan, yang kita tonjol tuh bukan karakter Lauranya, gitu, tapi karakter Kristus.
karakter ini dibentuk oleh panas dan tekanan yang hebat gitu ya. Karakter itu dikembangkan dengan cara terus-menerus memilih jalan yang benar, gitu ya, bukan yang populer. Ya. Karena itu seringkali karakter ini berhubungan dengan sesuatu yang berat atau pedih bagi kedagingan kita. Tapi ketika kita memberi diri untuk diproses sama Tuhan, ya kau akan melihat bahwa oh ini maksudnya untuk menunjukkan atau menimbulkan karakter ilahi yang Tuhan mau, gitu ya. Tadi ketika kita diperhadapkan dengan banyak masalah, banyak pencobaan, gitu ya, seringkali kita diperhadapkan dengan banyak pilihan, gitu ya. Jalan mana yang mau kita pilih? Jalan yang mudah atau jalan yang sudah Tuhan tetapkan, gitu ya, bagi kita. Nah, karakter itu harusnya terus berkembang. Ya. Berkembangnya gimana? Ketika kita mulai belajar berkata tidak, ya pada perasaan-perasaan kita, gitu, pada keinginan-keinginan pribadi kita, dan akhirnya kita belajar ya berkata ya kepada kehendak Allah. Ya, jadi jangan kita tertipu gitu ya seperti jemaat Laodikia ini hanya mengandalkan pada kekayaan yang mereka miliki secara material. Ya, ternyata di hadapan Tuhan, dalam pandangan Tuhan, justru mereka orang-orang yang melarat karena mereka nggak tahu yang sesungguhnya yang paling berharga itu apa. Baiknya Tuhan, ya karena kasih karunia-Nya, ya Allah tegur mereka, Tuhan, dan mereka bilang, mau nggak ya memiliki sesuatu yang kekal? Mau nggak? Belilah, gitu kan dibilang kan. Karena di sini juga di ayat 19 dibilang apa? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, Tuhan nyata-nyata di sini, karena kau kukasihi, maka kau kutegur dan kuhajar. Kalau hari-hari ini kita nggak pernah lagi mendapatkan teguran dan hajaran ya dari Tuhan, cek. Ya, jangan-jangan Tuhan udah lelah menasehatimu, udah lelah menegurmu, tapi kita mengabaikannya. Karena Tuhan mengasihi, maka Tuhan akan menegur kita dan menghajar kita. Itu yang Tuhan lakukan kepada jemaat Laodikia. Ya. Dan dia mau supaya jemaat ini juga kaya gitu ya, dengan sesuatu yang kekal. Ya, yaitu ketika mereka semakin serupa dengan Kristus. Itu juga yang Tuhan inginkan dari kita, ya, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Ya. Melihat melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang jelas dan benar itu penting gitu ya, supaya kita nggak salah persepsi ya dan tidak salah dalam akhirnya bereaksi gitu ya. Kita bisa melihat hal yang sama seperti tadi saya di awal yang saya cerita, kalau saya lihat gajah dari bagian depan saya akan mendeskripsikan gajah punya belalai gitu ya, punya telinga yang gede gitu ya. Tapi ketika misalnya orang lain yang melihat dari persepsi yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, dia akan menjelaskan gajah itu nggak punya belalai, gajah itu cuma gede doang, ya, badannya bulat, udah itu aja. Gitu. Nah, akhirnya meskipun objek yang kita lihat sama, gitu ya, tapi sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Ya. Persepsi yang berbeda akan menghasilkan reaksi atau respon yang berbeda. Ya. Kita bisa melihat juga ya dari contoh ya tentang 10 pengintai ya. Maaf, 12 pengintai ya, 12 pengintai ya di dalam Ulangan 13 sampai 14 ya. Itu cerita tentang 12 pengintai. Ada sudut pandang 10 pengintai yang berbeda dengan 2 orang pengintai lainnya. Dua orang ini adalah Yosua dan Kaleb gitu ya. Perbedaan sudut pandang ini akhirnya apa? Menghasilkan perbedaan persepsi tentang tanah Kanaan. Dan akhirnya perbedaan persepsi itu menghasilkan reaksi atau respon yang berbeda pula. 10 orang itu ceritanya, wah luar biasa gitu ya, yang akhirnya apa? Melemahkan semangat bangsa Israel. Waduh, di sana ada orang enak, gede-gede, nggak akan mampu lah kita mengalahkan. Ya, meskipun benar memang di sana berlimpah kekayaan, tapi nggak akan mungkin kita orangnya kita kecil-kecil nggak akan sanggup kita mengalahkan mereka. Akhirnya itu membuat bangsa Israel kecil hati, menjadi kecut gitu kan, dan akhirnya benar nih kayaknya nggak akan sanggup deh kita, nggak akan mungkin kita memasuki tanah itu. Tapi 2 orang ini gitu ya malah apa mengajak bangsa Israel untuk maju dan berperang. Ya, kalau yang tadi malah minta udah kita mundur aja, yuk kita kembali lagi aja ke bangsa tinggal ke Mesir gitu ya, balik lagi gitu ya ke kehidupan yang lama gitu ya. Si Yosua dan Kaleb bilang enggak ya,
Karena dikatakan gitu ya di dalam Ulangan 14 ayat 8 ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu ditulis dalam Ulangan 14 ayat 8. Kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan akan mengizinkan kita masuk ke negeri itu. Dan mereka yakin betul ya bahwa Tuhan akan memberikan negeri Kanaan itu kepada bangsa Israel. Mereka yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang tadi gede-gede itu ya, untuk akhirnya menduduki negeri itu. Nah, inilah mata iman yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Ya. Mereka nggak fokus sama kesulitannya. Mereka nggak fokus sama keterbatasan ataupun tantangan-tantangan dan halangan-halangan yang ada di sana. Enggak. Mereka fokus kepada Tuhan. Ya, tidak selamanya ya suara yang mayoritas secara jumlah, tadi kan 10 orang kan lebih banyak ya dibanding 2 orang gitu ya. Itu akan membawa kepada kehidupan, tidak selamanya. Ya. Nyatanya ada 2 orang yang jumlahnya minoritas gitu ya, tapi mereka memutuskan ya kan untuk percaya sama Tuhan. Ya. Disinilah dinyatakan bahwa bersama Tuhan kau adalah mayoritas. Meskipun secara jumlah kau minoritas. Tapi kau berjalan bersama dengan Allah yang maha kuasa, kau mayoritas. Dan kita melihat bagaimana Kaleb dan Yosua akhirnya membangkitkan iman bangsa Israel dan akhirnya mengalahkan setiap ketakutan-ketakutan. Iman mengalahkan ketakutan. Ya. Iman memberikan kita pengertian, ya, membuka pengertian kita gitu ya, seperti tertulis dalam Ibrani 11 ayat 3 dikatakan ya, karena iman kita mengerti. Ya. Karena iman kita mengerti. Setiap orang yang memiliki iman adalah orang yang sangat kaya, saudara-saudara. Ya. Karena iman mengalahkan segala ketakutan tadi ya. Iman akan membuat kita berhasil ya melalui saat-saat yang paling gelap dan paling sulit dalam hidupmu. Ya. Iman mendatangkan kecukupan dan kesumbuhan. Ya. Iman akan memberikan kamu atau membawa kita kepada kemenangan. Tanpa iman, firman Tuhan atau firman Allah itu hanyalah dongeng-dongeng isapan jempol. Kita butuh untuk mengerti, kita butuh untuk memahami dengan iman. Ya. Seorang manusia yang tidak memiliki iman merupakan seorang yang paling miskin. Dan perlu dipahami bahwa iman itu tidak berasal dari diri sendiri, ya, melainkan itu adalah pemberian Allah. Ya. Iman yang sejati datang dari suatu hubungan yang intim yang kita bangun dengan Allah. Ya. Dan karena itu adalah suatu hubungan, hasil dari suatu hubungan yang dibangun, gitu ya, maka tidak bisa kita pasif. Iman tidak akan datang kepada orang-orang yang pasif. Oh, udah nunggu aja lah. Ya udah nunggu aja gimana Tuhan aja lah. Enggak. Kau harus jadi orang-orang yang agresif. Ya, agresif untuk bangun hubungan sama Tuhan. Agresif untuk mengejar Tuhan. Agresif untuk bertanya sama Tuhan. Kalau nggak mengerti, minta pengertian. Bahkan Tuhan bilang, kalau kau kurang hikmat, minta padaku, akulah hikmat. Jadi nggak ada sebenarnya di dalam kita itu ya, yang kebingungan gitu, ketidaktahuan gitu ya. Karena harusnya ketika kau tidak tahu pun kau bisa bertanya gitu. Aksesnya ada. Tuhan kasih aksesnya. Seringkali yang membuat kita akhirnya tidak mendapatkan jawaban karena kita enggan untuk bertanya, enggan untuk bangun hubungan, enggan untuk membangkitkan iman. Kita malah fokus pada apa yang kita lihat. Nah, udahlah yang si itu aja yang udah orangnya udah usaha keras banget, ya dia udah mati-matian ke usahanya, tapi nggak berhasil. Apalagi gue, nah gitu. Nah, kita malah suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ya. Padahal Tuhan kasih, ayo, ini aku berikan kamu aksesnya, ini aku berikan kamu alatnya, ayo bangkitkan imanmu. Mintalah, bangunlah hubungan sama Tuhan. Kalau tadi kita lihat ya, karena iman, ya Abraham mendapatkan apa yang Tuhan janjikan padanya dan bahkan kepada keturunan-keturunannya. Ya, kita bisa dibilang bahwa Abraham ini adalah prototipe ya dari orang beriman dalam segala zaman.
Dia adalah prototipe yang sempurna. Nggak kita bilang, oh itu kan cuma berlaku pada zamannya Abraham aja. Enggak. Sekarang pun kita bisa pakai dia sebagai contoh dalam zaman-zaman kita hari-hari ini. Gitu ya. Lihat bagaimana, wah, dengan banyaknya demo dan segala macam gitu ya, eh, masih ada kemungkinan nggak ya Tuhan? Masih ada harapan nggak ya Tuhan buat Indonesia? Gitu ya. Masih ada nggak ya? Saya baca satu ilustrasi lah ya, satu ilustrasi gitu ya. Ini juga bukan karena kaitannya dengan ada demo baru-baru ini, enggak gitu ya. Jadi misalnya nih, ya ilustrasinya seperti ini. Ada dua orang ya bekerja dalam suatu kantor yang sama, ya. Tapi karena mereka beda divisi, akhirnya mereka berada pada lantai yang berbeda. Katakanlah si A misalnya bekerja di divisi yang berada di lantai 15. Sementara si B gitu ya, karena dia berbeda divisi, dia berada di lantai dasar, lantai 1. Suatu hari ya demo terjadi gitu ya di depan kantor mereka, menutup akses mereka untuk bisa pulang. Wah si B gitu yang ada di lantai dasar gitu deg-degan gitu. Aduh, dia bisa pulang nggak ya, bisa selamat nggak ya dan segala macam. Tapi si A gitu ya, karena berada di lantai yang lebih tinggi, dia bisa melihat lebih luas, lebih jauh. Dia lihat, oh ternyata ini apa pendemonya mah cuman ya 400-500 meter kali, ya nggak yang sampai jauh begitu mereka banyaknya masa gitu, nggak sampai jauh. Dan dia juga bisa melihat, oh ternyata kita bisa pulang nih lewat jalan alternatif yang mana gitu, dia bisa melihat. Nah akhirnya si A nya meyakinkan si B gitu kan, ayo kita pulang. Karena kita pulang, si B nggak yakin, lu nggak lihat apa di depan banyak orang gitu ya. Tapi si A bilang enggak, itu mah nggak banyak, cuma sekitar segini segini doang kok gitu. Ya mungkin kalau kisaran jumlah ya paling cuma 1.000 orang. Dan aku udah tahu ada jalan alternatif. Dia meyakinkan si B gitu ya, ayo kita pulang. Nah begitulah ya sudut pandang manusia gitu ya. Ketika kau hanya melihat dari jarak dekat, dari apa yang ada di depan matamu gitu ya, luasnya pandanganmu juga terbatas, itu akan mempengaruhi kau dalam membuat suatu keputusan. Ketika kau mengarahkan pandanganmu ke atas, kau mengarahkan pandanganmu kepada Allah Bapa, point of view-nya lebih luas. Kau akan diberitahukan sama Tuhan jalan-jalan yang tak terselami, jalan-jalan alternatif tadi. Lihat, jangan fokus sama apa yang di depan mata. Bahkan ketika depan matamu itu seperti penghalang sekalipun, karena kau mengarahkan pandanganmu ke atas. Dan kau bertanya sama Tuhan. Tuhan kasih ya penjelasan, ini loh ya yang harus kau lakukan, ini loh yang harus kau jalani, ini loh jalan yang aku bukakan untuk. Nah, mendekatlah sama Tuhan, sehingga semua kecemasanmu, kekhawatiranmu disingkirkannya. Ya. Nggak ada yang tidak bisa Tuhan singkapkan ya ketika kita datang kepada Tuhan. Kegelapan yang paling gelap sekalipun Tuhan akan singkirkan ketika kau datang kepada terang. Siapa terangnya itu? Yaitu Allah itu sendiri. Gak ada dibiarkannya, bahkan kegelapan itu tinggal tetap di dalam hidupmu, enggak. Tapi itu akan disingkirkan, akan dienyahkan. Dan karena kita datang kepada kasih, ya kepada terang, ya kan. Terang itu akan memimpin kita kepada kasih. Itu kasih karunia Allah. Nah, masalah persoalan boleh datang gitu ya kepada hidup kita, tapi belajarlah untuk melihat dari sudut pandang Allah. Nah, bagaimana caranya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan berikut ini jadi gambaran gitu ya. Sebenarnya kita udah belajar memakai cara pandang manusia kita atau cara pandangnya Allah. Coba kita lihat pertanyaan-pertanyaannya, slide-nya. Nah, ini ya. Coba kita simak gitu ya. Pertanyaan pertama, manakah yang lebih menyatakan kuasa Tuhan? Mengubah sesuatu di sekitarku atau mengubah sesuatu di dalam diriku? Pertanyaan kedua, ya. Manakah yang lebih membangun iman? Melihat Tuhan membebaskan kita dari semua kesulitan atau mengalami kehadirannya yang menguatkan kita? Pertanyaan ketiga, mana yang lebih berharga? Dilepaskan semua ya dari ketidaknyamanan hidup kita atau iman kita semakin teruji, semakin murni yang akhirnya membuat kita semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau pilihan kita
masih kebanyakannya di poin yang A, ternyata kita masih berfokus atau menggunakan sudut pandang manusia kita. Karena kita hanya fokus pada diri kita, ya kan? Tapi kalau kau memilih poin yang tadi B, gitu ya, kebanyakannya ya, kita lagi belajar melihat dari sudut pandang Allah. Biarlah Tuhan nyata kuasamu dalam hidupku. Ya, biarlah Tuhan kau membangkitkan imanku. Ya, biarlah Tuhan kau yang dipuji dan dimuliakan lebih lagi dalam hidupku. Ya, terlalu mudah sebenarnya bagi Tuhan untuk menyingkirkan masalah kita. Tapi kalau hanya masalahnya yang disingkirkan, kau nggak terbentuk. Kau nggak berubah. Ya. Makanya Tuhan kalau mau melakukan sesuatu, kayak tadi Abraham gitu ya, Tuhan proses personalnya dulu, pribadi si Abrahamnya dulu. Dia udah layak belum? Dia udah sesuai belum kapasitasnya untuk mendapatkan janji tadi, untuk mendapatkan waris itu tadi. Kalau sudah, maka itu akan tergenapi. Sebegitu spesifik sebenarnya Tuhan memproses. Ya, dia nggak pernah main-main loh dalam hidup kita. Sebegitu Tuhan sangat detail sebenarnya mempersiapkan kita sampai kita akhirnya layak dan berkenan untuk mendapatkan bagian yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Ya, dia kulikin satu-satu hidup kita. Makanya jangan lihat, kenapa ya si A kok kayaknya hidupnya enak-enak aja ya, kenapa ya si B ya kok enak-enak aja ya hidupnya, kok kayaknya kesulitan mereka gak banyak ya, gak sebanyak hidupku ya. Bersyukurlah kalau hari ini kau masih mendapatkan teguran dan hajaran dari Tuhan. Ya, kayak tadi dibilang kan di Wahyu itu ya, karena itu adalah bentuk Tuhan mengasihimu. Ya, mengucap syukurlah ya dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Itu adalah bentuk Tuhan mengasihimu. Dan yang terakhir saya mau bilang gitu ya, responi setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu hari-hari ini. Ya, karena setiap kali kita menanggapi dan mentaati firman-Nya, sebuah perubahan terjadi dalam hidup. Setiap kau meresponi, meskipun itu adalah kebenaran yang sangat sederhana, tapi lihat ya, perubahan terjadi dalam hidupmu. Kamu yang hari-hari ini berdoa gitu ya, sebuah perubahan terjadi, gak usah pusing gitu ya, gak usah bingung ya. Jangan hanya berupaya untuk mengubahnya dengan kekuatanmu sendiri, dengan cara-caramu sendiri. Kau gak akan berhasil. Kau akan lelah gitu ya. Hanya butuh satu langkah iman agar kau mengalami perubahan. Yaitu apa? Dengan meresponi firman-Nya. Kayak tadi kan Tuhan bilang kepada Abraham, bersiaplah dan jalanilah. Disuruh loh Abraham tuh bersiap-siap gitu dan menjalani. Kalau misalnya Abraham, aduh Tuhan nanti aja lah, aduh Tuhan kayak gimana ya, banyak kali nih keluargaku, tapi masukin ke suatu daerah yang asing, yang banyak orang-orang jahat nih, yang perlu, gimana cara aku menjaga ya? Kalau dia hanya fokus kepada kelemahan-kelemahan itu, maka tidak akan terjadi atau tidak akan tergenapi janji Tuhan atas hidupnya. Tapi karena dia menguatkan dan dia memutuskan untuk taat, ya, satu langkah iman, dia berjalan, ya aku akan memasuki, aku akan menduduki daerah itu, aku akan menduduki wilayah yang Tuhan sudah janjikan bagiku, maka ya itu tergenapi. Ya, tanah itu menjadi tanah warisan bagi dia dan anak-anaknya dan keturunan-keturunannya. Ya, hanya butuh satu langkah iman agar kau mengalami perubahan, yaitu dengan meresponi firman-Nya, perkataannya. Nah, karena dia yang akan membuka jalan-jalan bagimu dengan cara-cara yang ajaib. Tadi pagi, ini cerita saya yang terakhir ya. Tadi pagi saya usahakan kalau weekend itu olahraga dulu gitu ya. Karena kebiasaannya kalau weekdays, wah kebanyakan duduk gitu ya di kantor. Tadi pagi saya jalan pagi gitu. Saya jalan ke arah pasar gitu ya. Terus pas pulangnya saya udah bawa belanjaan gitu ya, bawa tempengan gitu kan. Ini kayaknya saya nggak ada masalah dengan orang gitu ya. Jalannya juga di pinggir jalan gitu ya. Tiba-tiba papasan gitu ya kan dengan orang yang kayak mau nonjok gitu langsung. Jadi kayak pas hadap-hadapan gini, saya kaget karena saya pikir saya yang mau nabrak dia. Ternyata enggak, dia yang sengaja untuk berada di depan saya dan kayak mau nonjok gitu. Saya cuma kayak gini terpaku gitu kan. Terus udah dia nggak jadi mukul sih gitu. Cuma kan saya jadi bingung kan, ini ada apa ya, ada angin apa gitu kan. Kok saya yang ketemu sama orang seperti ini gitu.
Orang-orang di sekitar saya itu ada yang jualan-jualan juga gitu kan, orang-orang di sekitar saya cuma bilang, "Kenapa Mbak?" Katanya gitu. "Nggak paham Bu," saya bilang gitu kan. "Udah Mbak, dia mah agak gini," katanya gitu ya, kan. Nah, kalau seandainya ya, pada saat kejadian itu saya terpancing nih misalnya ya, emosinya gitu kan, ya minimal saya mungkin ketika dia mukul saya, seandainya dia dia jadi mukul saya, ya minimal saya juga bisa mukul dia balik sih, gitu. Tapi anehnya gitu ya, ketika saya akhirnya pulang dan berjalan pulang gitu ya ke kosan saya, Tuhan pun ngasih gitu kan, "Coba lihat, kamu mau pakai sudut pandang mana? Kalau dari sudut pandang manusiamu, kamu pasti akan pengen marah kan? Ih, apa-apaan nih orang nyari nyari ribut apa, ayo kalau mau gelut mah gelut, hayo," gitu ya. Tapi itu kalau pakai sudut pandang manusia. Tapi coba kalau kita lihat dari sudut pandangnya Allah, saya yakin nggak ada ya, saya terlalu percaya ya, nggak ada yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya itu cuma kebetulan. Itu yang saya pegang. Bahkan ketika pertemuan saya dengan orang yang tadi itu tidak inilah gitu ya, agak kurang waras misalnya gitu ya, saya tahu pasti ada yang Tuhan mau ajar. Itu relate dengan apa yang saya mau bagikan gitu. Kamu mau pakai sudut pandang mana, Laura? Seandainya orang itu misalnya kan saya yakin dia mengapa bereaksi seperti itu juga pasti karena ada masalah mungkin ya, entah dia dia stresnya karena apalah, mungkin dia dikucilkan, mungkin dia tidak diperhatikan, mungkin dia nggak dapat kasih sayang, mungkin orang-orang juga nggak memperdulikan dia. Terlalu banyak orang-orang yang akhirnya stres gitu ya, karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian, dan yang terlebih lagi mereka mungkin tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Orang yang tadinya pintar aja bisa jadi stres, karena dia hanya mengandalkan kekuatannya dan mengandalkan kemampuan. Ayo hari-hari ini kita belajar lagi, punya sudut pandang dan belajar dari sudut pandangnya Tuhan. Kalaupun ada dalam hidupmu yang tidak yang berjalan tidak sesuai dengan rencanamu, dengan keinginanmu, gitu ya. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan melalui situasi ini. Abraham aja tadi ya belajar untuk mencari wajah Tuhan, mengarahkan pandangannya pada Tuhan. Kaleb dan Yosua pun seperti itu, mereka mengarahkan pandangannya pada Tuhan, melihat ke atas sehingga mereka mendapatkan point of view yang lebih luas. Mereka jadi tahu jalan-jalannya Tuhan. Jangan fokus sama masalahmu, nanti kok kalut, kok menjadi lemah imannya. Ayo angkat wajahmu dan cari Tuhan lebih lagi. Bergantung sama Tuhan. Ya, saya ulangi ya, yang tadi saya sudah kutip gitu ya. Ketika kau bergantung sama Tuhan, disitulah terletak kekuatan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.